Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Kita Studio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Gayu Pratama, bisa dipanggil Andika. Saya merupakan seorang sarjana teknik sipil lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang desain rumah minimalis sederhana dengan ukuran 6 x 15 meter. Jadi lahannya cukup luas, cukup sempit ya, sedang ya. Nah, software yang kita gunakan adalah di sini kita menggunakan software Archicad versi 21 dan software Enscape, lebih tepatnya plugin ya. Plugin dari software Archicad ini. Nah, jadi ini merupakan desain rumah sederhana yang dikirimkan dari saudara saya. Nah, beliau minta didesainkan, dibuatkan 3D-nya agar nanti lebih mudah saat pelaksanaannya itu kebayang seperti apa desainnya, rumahnya akan jadi seperti apa gitu. Nah, bisa juga dengan Archicad ini kita bisa langsung lihat hasil 3D-nya seperti apa. Nah, Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membagikan tentang denah sederhana. Jadi ini lebih ke arsitektur atau ke tampilan saja, karena ini belum masuk ke ranah teknis. Artinya, jika teman-teman mau membangun bangunan seperti ini, tidak cukup dengan gambar seperti ini. Nanti dibutuhkan denah-denah lain seperti denah penempatan kolom, denah penempatan fondasi, balok, sanitasi, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya denah sederhana yang berfungsi untuk tampilan saja atau ilustrasi. Oke, langsung ya kita bahas. Masuk. Ini adalah denah untuk lantai pertama. Nah, bisa kita lihat dari lebarnya ini 6 meter dan panjangnya ini 15 meter. Nah, ini awal dari desainnya itu seperti ini. Sini ada garasi, ini kosong ya, ini karena pintunya di sini, lalu ke area tamu. Nah, di sini ada ruang keluarga, ada toilet, kamar tidur, ruang makan sekaligus dapur, daerah taman, dan ini kamar mandi. Cuma ini sebenarnya memang minta dibikin 2 lantai, maka dari itu ini saya hapus dan saya ganti tangga di sebelah sini. Nah, ini dia denahnya seperti ini. Nah, ini ilustrasi untuk jalan di depan rumah ya. Nah, ini garasinya muat untuk 1 mobil dan 1 motor atau sepeda. Dan untuk panjangnya sendiri sekitar 5,25 dan ini lebarnya sekitar 4 meter. Ini pintunya, pintu utamanya, dan ini jendela. Dan ini ruang tamu. Ini ada sofa, meja, dan ini ada rak bag. Nah, ini untuk teman-teman tahu, agar teman-teman tahu, ini adalah arsiran itu menunjukkan dia pasangan batu bata yang dalam teknik sipil ada kode-kode seperti ini untuk menunjukkan material yang dipakai. Dan ini ada sedikit space ya, ada garis, lalu arsiran ini menunjukkan adanya plesteran. Nah, plesteran itu artinya dia ditutup dengan semen, finishing dengan semen. Jadi tidak batu bata polos ya. Nah, di sini ada kamar mandi, lalu di sini dapur, ini kamar tidur, di sini kamar tidur lagi, lalu ada ruang makan. Nah, taman di sini. Nah, ini merupakan pintu, tapi dia pintu lipat ya. Bisa juga digunakan pintu geser atau pintu sliding, tapi kali ini kita menggunakan pintu lipat. Dan di sini ada tangga. Lalu untuk ruang di bawah tangga ini kita manfaatkan sebagai ruang penyimpanan. Nah,
untuk lebar kamarnya ini ada 3 meter, kamar mandinya ini 2 meter, ke sebelah sini sekitar 2,5 ya, 2,5 meter, ini 275. Nah ini kenapa dibuat 275 ini, karena untuk 25 cm nya ini diambil ke garasi untuk menyesuaikan dari ukuran mobilnya ini. Nah, oh ya, untuk perlu diketahui bahwa ini satuannya itu menggunakan meter ya, jadi 15 ini koma sebenarnya, karena di bahasa Inggris itu kan komanya diganti titik, jadi ini desimal 15 meter gitu. Nah itu untuk denah lantai 1. Kita beralih ke denah lantai 2. Nah denah lantai 2 ini lebih sempit ya, kita bandingkan dengan lantai 1. Kita tracing. Nah ini lantai 1 seperti ini, jadi ini lebarnya hanya 13 saja, 2 meternya kosong. Dan ini setelah kita naik tangga ini di sini ada kita ruang tidur lagi, kamar tidur lagi, dan di sini ada ruang keluarga. Nah di sini adalah kamar utama dari pemilik rumah ini ya, jadi ini kita buat kamar yang maksimal gitu, kamar yang paling bagus. Dan di sini ada teras atau halaman depan, balkon, bisa untuk jemur pakaian, bisa untuk jemur pakaian, dan untuk santai-santai di sini. Nah untuk atapnya ini seperti ini, kecil saja. Oke, setelah kita jabarkan tadi, mari kita lihat dari sudut pandang 3D. Nah, jadi ini kalau misal kita tanpa software Enscape ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi polos, dan memang ini hanya untuk review. Dan kita menggunakan software Enscape itu agar tampilannya lebih realistik dan bisa dilihat secara real time. Kita bisa seolah-olah itu kita seolah jalan-jalan langsung di rumahnya, jadi tidak hanya sekedar gambar, tapi kita langsung jalan-jalan di dunia 3D ini ya. Langsung yang kita mulai gunakan Enscape. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Menarik ya, kita bisa langsung lihat. Nah, ini ada petunjuknya. Jadi sebenarnya ini seperti kita bermain game gitu ya, kita hanya mengutak-atik kameranya saja. Nah ini ada kontrolnya, mudah sekali pemakaiannya ini. Nah oke, kita lihat ya, putar-putar dulu. Nah ini kenapa kita buat seperti ini itu, karena ini kan lahan di perkotaan ya, dan biasanya itu memang lahannya terbatas, jadi ini berdekatan dengan rumah tetangga. Jadi kita maksimalkan lahan yang 6 kali 15 cm. Nah ini untuk lahan milik tetangga, dan ini atapnya kita buat seperti ini, sederhana saja. Jadi nanti airnya mengalir, terus nanti ditampung, nanti ada pipa yang mengalirkan ke bawah, ke jalan gitu, jadi tidak jatuh ke rumah tetangganya. Nah ini ilustrasi jalannya. Oke, kita langsung masuk ya dari depan ya. Oke, kita lihat dulu depannya seperti apa. Nah ini seperti ini dari depan ya. Oke, jadi ini untuk rumahnya ini tinggi lantainya itu sekitar 3 meter. Itu untuk standar rumah itu biasanya 3 meter itu. Tapi kalau untuk idealnya sebenarnya bagusnya itu 4 meter. Agar apa? Agar udaranya itu, sirkulasi udaranya baik. Namun tentu dengan 4 meter itu kan dia semakin tinggi ya,
dan bahan bangunan yang dipakai itu akan semakin banyak dan ya biayanya semakin besar. Nah, ini untuk ruang garasi muat dengan satu mobil dan satu sepeda atau sepeda motor. Ini ada ilustrasi orang di sini. Tinggi pintunya ini kurang lebih segini kita bandingkan dengan orangnya. Ini ada tanaman masuk. Nah, yuk kita masuk ya. Ini masuknya langsung tembus. Ini instruksinya kita hide dulu. Oke, masuk. Nah, ini untuk ruangan tamu seperti ini. Sini ada sofa, meja, vas, ada frame foto di sana. Di sana ada rak. Nah, ini biasanya buat nyimpen barang-barang ya, koleksi. Nah, ini kita lihat dari dalam keluar ini seperti ini. Dan di sini ada jendelanya. Jadi memang kalau rumah yang baik itu sebenarnya sirkulasi udaranya bagus. Jadi sebisa mungkin ada jendela yang mengarah keluar. Nah, di sebelah ruang tamu ini ada toilet tadi ya, toilet atau kamar mandi. Nah, ini tempatnya ruangannya seperti ini. Ini ada shower, sini ada kloset, duduk, sini ada cermin ya. Nah, ini memang kalau kita lihat landscape ini seperti ini, jadi tidak ada orangnya. Memang kita ini kayak hantu lihatnya ya, hantu keliling rumah. Nah, ini kita buat partisi di sini untuk sekat dan ini ada kosong pintu, jadi tinggal masuk aja. Mungkin bisa ditutup gorden sebenarnya, tapi selera saja. Dan ini partisi ini tidak harus dari batu bata sebenarnya, karena hanya untuk membatasi, bisa digunakan triplek ya untuk lebih murah. Nah, ini dapurnya seperti ini. Ada kompor, wastafel. Nah, di sini ada rak di atas. Di sini ada kulkas. Dan di sini meja makannya. Oke, dan ini ada 2 pintu yang terdiri dari 2 kamar. Nah, coba kita masuk ya. Oke. Nah, kurang lebih kamarnya seperti ini. 2 kasur ya, atas bawah. Ini ada rak baju dan ada meja. Oke, kita lihat kamar satunya. Ya, seperti ini lebih sederhana lagi. Karena ini tadi kamar yang lebih kecil ya. Kita ambil sebagian panjangnya tadi untuk garasinya. Ayo kita sekarang jadi ini konsepnya ini seperti ini. Dari ruang makan ini kita bisa lihat langsung ke halaman belakang, segar gitu. Nah, sekarang kita lihat ke halaman belakang ini, taman ya. Nah, ini di sini ada rumput-rumputnya, tanah asri, sini ada tanaman. Dan kalau kita lihat ke atas ini, kita sengaja ini tidak diberikan atap ya, jadi dibiarkan seperti ini agar pencahayaannya bagus. Kita bisa bersantai, kalau terang juga, kalau tidak hujan kita bisa untuk tiduran di sini, gelar tikar, lihat ke atas gitu. Dan ini di atas ini merupakan kamar ya, kamar tidur juga. Dari kamar tidur juga bisa lihat ke bawah. Nah, di sini untuk tangganya. Nah, ini ruang kosong tadi bisa untuk penyimpanan. Oke, kita naik ke atas ya, naik tangganya.
sini nih ruang keluarga di sini ya. Nah, di sini ada sofa, terus karpet, dan di sini ada TV. Oh ya, ini untuk teman-teman, biar teman-teman ketahui ya, ini kenapa cahayanya bisa seperti ini. Ini karena kalau untuk render 3D real time itu biasanya digunakan metode ray tracing ya, atau path tracing. Jadi di komputer itu seolah-olah di komputer itu memperhitungkan dari jalur cahaya yang jatuh, jadi dipantulkan lagi ke kamera gitu, jadi menyerupai cahaya asli. Nah, itu juga kenapa dia ada berintik-berintiknya ya, kadang kan kalau masih proses ini ada berintik-berintiknya. Nah, ini juga merupakan dari proses tadi. Proses rendering 3D. Oke. Ini untuk kamar pertama yang dekat dengan taman tadi ya. Ini ada jendelanya. Kecil saja, ukurannya 2 meter lebarnya. Cukup untuk 1 orang ya. Nah, ini juga sebelahnya kamar 1 orang, belum ada furnitur lainnya. Ya, sedikit intermezzo ya, kenapa ini banyak kamar di sini. Jadi dari pemilik rumah sendiri meminta ini karena konsepnya ini untuk rumah yang untuk kumpul keluarga besar gitu. Jadi ketika tamu datang atau keluarga datang, ini kamar ini bisa dipakai meski tidak setiap saat gitu. Jadi kenapa ini banyak kamar-kamar tidurnya, bukan untuk kos-kosan ya. Ya, meski kamar ini sebenarnya bisa dipakai untuk tempat lain, semisal lagi tidak dipakai ya, itu terserah pemiliknya. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utama tadi. Nah, kamar utama ini kita buat paling lebar, panjangnya itu 4 meter, lebarnya sekitar 3 meter. Ini kasurnya double bed. Ini lupa, bantalnya lupa dikasih ya. Di sini ada laptop, meja, terus ada rak buku, rak baju, maaf. Nah, di sini saya perhatikan sendiri dari objek laptopnya ini cukup detail ya. Kalau ini objek-objek 3D-nya ini sebenarnya sudah bawaan dari Inkscape. Jadi kita cukup letakkan langsung dan akan langsung ditampilkan secara 3D dan 2 dimensi. Nah, bahkan di sini ini layarnya juga menampilkan program Archicad gitu, luar biasa. Di dalam Archicad ada Archicad gitu. Oke, dan ini pemandangannya keluar ya. Nah, ini pemandangan utamanya ini sebenarnya di sini, dari kamar keluar. Jadi ketika siang itu untuk tidur siang nyaman, untuk beristirahat, untuk bekerja atau belajar di meja ini juga nyaman. Nah, ini cermin ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, tidak ada di cermin ini tidak ada pantulan orangnya yang lihat ya. Kita yang lihat itu nggak ada, karena ini hanya sekedar kamera melayang seperti hantu. Oke, ini lanjut kita ke ruang teras depan ini ya. Oke, masuk ke teras depan. Nah, ini untuk bersantai, untuk tempat jemuran, dan untuk lain-lain. Untuk pembatasnya sendiri sebenarnya ini tidak harus pakai batu bata, bisa pakai tralis besi. Nah, ini untuk atapnya seperti ini, jadi langsung cor-coran ya, dari batu bata juga bisa. Nah, sebenarnya ini untuk atapnya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai loteng atau gudang. Nah, kita bisa berikan tangga di sini ke bawah. Ini bisa buat
nyimpan barang atau tempat lain gitu. Tapi kalau di perkotaan itu kan memang lahannya terbatas. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan lahan-lahan kecil semaksimal mungkin dan sebisa mungkin agar terlihat rapi. Lalu ini kan diberi jarak ya, tidak full sampai ke depan ini. Nah, alasannya kenapa? Alasannya itu agar ini pencahayaan yang masuk ke pintu ini dan yang ke sini itu cukup baik gitu, jadi tidak terhalang dari balkon semuanya. Dan ini juga belum diberi kanopi sebenarnya ya. Ini juga kalau berkenan bisa diberi kanopi juga, tapi kalau misal seperti ini juga nggak masalah gitu. Ini untuk kursi-kursinya ini bisa dimasukkan ketika lagi hujan, jadi untuk jemur juga bisa langsung kena sinar matahari tanpa ketutupan kanopi. Oke, seperti itu. Kita putar-putar lagi ya, dari depan kayak gini ya, cukup bagus ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini desain rumah minimalis 2 lantai ukuran 6 kali 15. Nah, bagi teman-teman yang punya masukan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang ingin didesainkan juga seperti ini, dari sketsa seperti tadi itu dibuat dalam bentuk 3D, bisa request ke kami. Caranya, pertama komen di kolom komentar, lalu kirim sketsa teman-teman melalui email yang ada di deskripsi video ini atau inbox kami melalui YouTube ya. Dan untuk biayanya sendiri untuk desain seperti ini gratis ya teman-teman. Akan kami pilih beberapa request dari teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.